Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ketemu lagi teman-teman di kegiatan diskusi mingguan kita. Topik hari ini kita akan membicarakan mengenai standar diagnosis keperawatan Indonesia. Ya, di mana pada minggu-minggu sebelum ini kita membicarakan penggunaan standar keperawatan menggunakan Nanda untuk pengangkatan diagnosis, menggunakan NOC dan NIC untuk menentukan outcome dan intervensi. Nah, pada malam ini kita akan memulai 3 rangkaian ke depan pertemuannya akan mengulas terkait dengan standar keperawatan Indonesia. Ya, dimulai dari malam ini terkait dengan SDKI, minggu depan dan minggu depannya lagi nanti akan bicarakan SLKI dan SIKI. Khusus malam ini SDKI dulu ya. Oke, seperti biasa, raise hand bila ada yang mau tanyakan, nanti kita diskusi satu persatu. Silakan teman-teman kalau mau mulai diskusinya. Silakan. Jadi dimulai dulu biasanya, baru ramai. Ayo silakan. Beberapa orang pegang SDKI ya, nanti jadi biar kita lebih interaktif kayak gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga, silakan. Saya tunggu ya. Belum ada yang nanya. Oke, Arif. Silakan Arif, perwakilan. Kayaknya nunggu Arif dulu baru Akmal mau. Oke. Silakan Arif. Gainers, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif. Pertanyaan saya, Ners, untuk menegakkan diagnosis kan menggunakan SDKI, Ners. Yap. Kan setelah itu kan merapikan, maksud saya itu kayak membuat sebuah tabel prioritas gitu, Ners. Apakah sama seperti Nanda, Ners? Itu aja pertanyaan saya, Ners. Oh, oke. Kita jawab ya. Pada dasarnya dan pada prinsipnya jalan ceritanya akan sama saja, Rip. Seperti kita menggunakan triple N, di mana dimulai dari suatu asesmen, kemudian didapatkan data subjektif objektif, nanti siap untuk diproses dalam tabel analisis data, lalu dicocokkan mana kira-kira etiologi atau faktor yang berhubungan untuk mengangkat suatu diagnosis keperawatan. Bedanya nanti dengan Nanda, mungkin kalau di Nanda itu bicaranya tentang batasan karakteristik, kalau di SDK itu ada kata-kata yaitu data mayor dan data minor begitu. Setelah perumusan diagnosis keperawatan itu terjadi, sudah ada beberapa diagnosis mungkin muncul pada suatu kondisi pasien, tetap akan dilakukan pemprioritasan masalah mirip dengan menggunakan Nanda juga sebenarnya. Begitu. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sip. Lanjut, Akmal ya tadi ya. Silakan, Mal. Mohon izin untuk bertanya. Ya, ini tadi menunggu kepala sukunya dulu muka jalan. Iya, kada sopan ya lo kalau misalkan kada Arif dulu. Ada boleh kalau kada Arif dulu. Mohon izin untuk bertanya, di video ke-80 itu, agar kita menjadi perawat profesional, kemudian bisa menguasai asuhan keperawatan, mahasiswa keperawatan itu harus kaya dengan referensi. Nah, ini kan berarti banyaklah bahan bacaan kita. Yang ulun tanyakan itu, kalau kita sebagai mahasiswa keperawatan yang baru lulus, itu banyaklah ilmu-ilmu pengetahuan kita yang lebih baru dari perawat yang lulusan sebelumnya. Nah, tetapi perawat yang sudah lulus
lebih lama dari kita ini memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak, nurse. Hmm. Misalnya di rumah sakit seperti itu. Nah, mengenai dua hal ini, bagaimana pendapat nurse sendiri untuk kami nih? Jadi kadang kan yang masa baru merasa pengetahuan kami lebih fresh, lebih kan keluar dari oven. Kemudian yang pro senior, oh saya katanya lebih banyak pengalaman daripada kalian gitu. Bagaimana nurse mengenai Oke. hal seperti ini? Oke. Pertanyaannya gini, lebih penting mana pengalaman atau pengetahuan? Dan kalau saya ditanya balik, saya nggak bisa memilihnya, karena menurut saya pengalaman tanpa pengetahuan ya berpraktek akan serampangan. Ibaratnya kayak gini, oke, aku di lahan, aku kayak akan tempat untuk praktek, tapi tanpa pengetahuan yang update, salah juga. Tapi ada di satu sisi, oke, aku punya pengetahuan yang tinggi macam-macam, tapi pengalamannya baru juga, nggak bisa juga bagus kayak gitu. Sehingga trik dan tipsnya sebagai mahasiswa gini sebenarnya. Sewaktu lagi belajar, ini kan ibaratnya ya, nikmati proses ya. Semester pertama, oke, sampai ke 7 nanti, teman-teman itu harus mengumpulkan bahan referensi, pengetahuan-pengetahuan pada zamannya. Berarti pada zaman sekarang, 2021 sampai 2023 atau 2024 lah nanti sebelum masuk profesi. Hitung-hitung mungkin nanti 2025 teman-teman akan menjadi seorang nurse kayak gitu. Nah, pasti akan ada updating ilmu. Contoh aja deh, di 2025 nanti teman-teman nggak akan memakai Nanda yang tahun sekarang lagi, pasti akan update. Oke, nah pesan saya, pelajari Nanda itu nggak mesti harus nunggu lulus dulu baru belajar. Ya, pelajari dari sekarang. Nanti kalau sudah lulus, yang dari sekarang dipelajari ini tinggal diupdate dikit. Ya, baru disesuaikan dengan di wahana begitu. Nah, terkait dengan stigma bahwa yang fresh from open tadi hanya tentang pengetahuan aja tapi pengalamannya tidak ada. Itu juga nggak salah. Nah, tinggal gimana caranya yang fresh from open ini tadi dengan pengetahuannya yang baik, update macam-macam, tinggal meningkatkan gimana psikomotornya, keterampilannya, pengalaman penalaran klinisnya diperkuat waktu nanti bekerja. Ya. Karena yang namanya pengalaman itu ya pasti duluan mereka makan asam garam. Itu nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Namun salah juga kalau orang-orang atau senior bilang, kayak kami cukup aja kok udah dengan pengalaman yang ada, nggak perlu update ilmu dari kalian, misalkan. Itu salah juga menurut saya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Mungkin pada zamannya ya itu terupdate waktu mereka kuliah misalkan. Nggak jauh, saya aja kuliah di 2008. Ada ilmu-ilmu yang di 2008 itu nggak terpakai lagi saat ini. Ya, misalkan saya ambilkan contoh. Teman-teman dulu mengenal mengkompres, oke, sesimpel ini kompres orang demam itu dijidat, pakai kompres hangat, pakai kompres dingin malah. Tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan ternyata setelah melalui beberapa penelitian ternyata bukan yang di sini nggak efektif, tapi ternyata lebih efektif ketika mengkompres itu di area yang banyak pembuluh darah venanya, misalkan di leher, di ketiak, di pangkal paha. Terus mengkompresnya kalau orang demam dikompres pakai air hangat, bukan air dingin ternyata. Nah, mungkin dulu atau mungkin orang tua kita pada zamannya ngompres adik kita atau kita yang lagi demam pakai air dingin atau air es, bisa saja loh. Nah, itu sebelum
ilmu pengetahuan berkembang, detik ini udah berubah tuh paradigmanya. Ya, artinya yang tua juga harus update ilmu, yang muda harus cari dan tambahkan pengalaman begitu. Ya. Dimulai dari sekarang, ya. Jangan nunggu bekerja nanti baru belajar lagi, enggak. Ya. Siap, Nars. Terima kasih banyak. Oke. Di luar konteks di luar konteks, tapi dia enggak apa-apa. Di luar konteks SDKS secara umum kayak gitu. Tapi mungkin ada terbersit kali ya. Oke, lanjut. Tadi Ika saya lihat duluan ya, nanti Ika, Intan sama Eka. Oke Ika, adakah di tempat? Mohon maaf sebelumnya Opcam Nars. Oke, nggak apa-apa. Yang penting suaranya ada. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Lia Safitri. Ini pakai dua orang Nars. Iya. Lia Safitri, oke Lia. Ya. Di bagian tujuan penyusunan SDKI itu ada bagi penelitian keperawatan. Nah, di dalamnya itu ada memperluas area penelitian keperawatan. Implementasinya bagaimana ya, Nars? Oke, menarik. Jadi salah satu tujuan penyusunan SDKI ini kan bisa sebagai area penelitian keperawatan. Jadi gini teman-teman, di dalam praktek di wahana praktek atau di rumah sakit atau di pasienkes lainnya, kita tuh kan mempunyai beragam institusi pendidikan keperawatan ya. Di Banua, di Kalsel aja banyak kayak gitu institusi pendidikan. Otomatis biasanya referensi yang dipakai itu juga beragam. Kalau di keperawatan di kita kiblatnya kan Nanda sama SDKI juga triple N, triple S kayak gitu. Kalau di tempat lain ada yang menggunakan dulu itu Dungus, ada yang menggunakan Carpenito. Nah, karena mahasiswa keperawatan ini biasanya bercampur dalam suatu ruangan ruangan begawi atau bekerja itu tidak hanya lulusan dari satu institusi, maka biasanya secara pendokumentasian asuhan keperawatan itu akan berbeda-beda. Sebagai contoh, ada yang nulis tentang nyeri akut tuh nyeri saja. Ada yang tulis nyeri akut tuh persepsi nyeri. Ada yang gangguan rasa nyaman nyeri. Nah, variasi tersebut merupakan wahana loh untuk kita melakukan penelitian. Bisa kita melakukan penelitian seperti ini, misalkan kita datang ke suatu ruangan, kita pengen tahu nih, ada nggak keragaman penulisan suatu diagnosis keperawatan yang sebenarnya maksudnya sama, yaitu nyeri akut. Tapi ada nggak perawat-perawat kita yang banyak ini nulisnya variasinya ada nggak? Kami pernah melakukan studi dan ternyata ada. Hanya satu nyeri akut. Begitu. Nah, itu maksudnya yang memperluas area penelitian. Bukan hanya tentang diagnosis keperawatan, label-label yang di yang di SLKI atau SIKI juga sebenarnya bisa kita teliti, ada nggak variasi penulisan di ruang praktek tersebut, di ruang rawat inap tersebut oleh teman-teman sejawat kita. Bukan berarti mereka salah, tapi karena mereka emang variasi penulisannya terdapat di situ. Ya, nah itu yang mungkin menjadi suatu area penelitian keperawatan juga bisa jalan di situ, Lia. Baik, terima kasih banyak Nars jawabannya. Oke, sama-sama Lia. Lanjut Intan. Baik, terima kasih Nars. Oke. Baik, terima kasih Nars. Di sini saya ingin bertanya masalah tanda mayor dan tanda minor. Waktu kami praktikum itu Nars, ada kakak yang menjelaskan atau memberi info bahwa setiap gejala yang ada di tanda mayor itu sudah pasti boleh diangkat diagnosis penyakitnya gitu Nars. Sedangkan di tanda minor itu biarpun di situ ada 3 gejala yang mirip ataupun sama persis gitu Nars, nggak bisa diangkat diagnosis keperawatan Nars. Itu kenapa ya Nars? Bukan nggak bisa diangkat, tapi belum pasti
Itu yang tanda minor. Jadi gini, bedanya dengan nanda, kalau di nanda itu kan utuh batasan karakteristik aja. Kalau si SDKI ini kan ada data mayor, ada data minor. Nah, biasanya kalau kita ketemu pasien dan pasien itu menunjukkan satu aja dari data mayor yang ada sesuai dengan tiap diagnosis yang ada di SDKI, itu biasanya pasti akan terangkat. Itu maksudnya. Namun ketika kita melihat tanda gejala yang ditunjukkan oleh pasien dan itu ada di data minor, itu belum pasti. Belum pasti. Bukannya bukan, paham ya? Bukannya bukan. Tadi kan kata Intan kan nggak bisa katanya. Nggak, salah. Tapi ketika masuknya di data minor, itu perlu digali lagi, ya masih meragukan ya, ibaratnya masih kabur-kabur kayak gitu. Nah, enaknya SDKI ada data mayor, data minor tadi. Jadi kalau teman-teman misalkan banyak dapat data, langsung cocokin dengan data mayornya aja misalkan, oke, berarti itulah yang terangkat. Yang kena data minor ya udah nggak usah diangkat dulu atau belum tentu bisa diangkat karena harus pengkajian mendalam lagi. Akan lebih spesifik. Bandingkan kalau pakai nanda. Nanda sedikit aja nyempil pas dengan batasan karakteristik, itu diangkat dulu. Nanti secara pemprioritasan aja, tinggal bisa lebih kuat kah atau enggak gitu. Nah, gitu Intan. Baik, terima kasih Nurs. Kalau boleh satu lagi Nurs. Lanjut, boleh. Saya nggak ingat itu di video yang keberapa, bahwa di situ di keterangan di video itu bahwa SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, launchingnya di tanggal 29 Desember 2016, telah disetujui oleh DPP PPNI, tetapi belum disahkan oleh pemerintah Indonesia. Proses pengajuan itu kenapa ya Nurs? Padahal kan SDKI itu sudah kayak kita pakai di panduan keperawatan, bahkan di perguruan tinggi-tinggi itu juga kita sudah memakai SDKI, tetapi kenapa masih belum disahkan oleh pemerintah Nurs? Oke. Mungkin itu saja Nurs. Kalau bicara detik ini sih sebenarnya udah. Itu gini, saya membuat video itu di 2020. Namun materi itu saya dapat dari suatu kegiatan di tahun 2017 atau 18 begitu. Jadi sebenarnya statement yang ada di overview tentang SDKI itu sebenarnya statement lama. Namun saat ini teman-teman, coba yang pegang HP sekarang searching tentang standar profesi perawat. Standar profesi perawat nomor 425 tahun 2020. Coba searching, kemudian download isi PDF-nya tersebut. Lihat di dalamnya itu full SDKI. Coba pelan-pelan. Standar profesi perawat Kemenkes 425 tahun 2020 kalau nggak salah. Lihat aja di situ ada full 149 diagnosis keperawatan yang diakui sebagai masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien-pasien kita begitu. Artinya dengan itu sebenarnya udah sah kalau detik ini. Kalau yang kemarin itu memang belum materi saya itu begitu Intan. Baik, terima kasih Nars. Ya, sip. Udah ada yang searching belum di dipelajari? Ada nggak? Akmal? Ada Nars. Ada, di dalamnya ada ya masalah keperawatan katanya dari nomor 1 sampai 149 ada di situ. Panjang. Iya. Nggak apa-apa deh, pegang aja dulu. Nanti itu pegangan ke depannya. Jadi di situ tuh tergambar Akmal dan kawan-kawan bahwa ada sekitar 335 masalah yang sering dikeluhkan oleh pasien. Ada 149 diagnosis keperawatan yang mungkin muncul. Ada 531 kah, 500 berapa lah. Lupa pokoknya sekitar 500-an tindakan keperawatan yang biasanya sering dilakukan. Nah, itu nanti ada linknya ke SIKI, teman-teman.
Sehingga saya bisa dibilang di sini bahwa Triple S itu yang namanya punya Indonesia ya, ternyata difasilitasi oleh pemerintah untuk menjadi sebuah standar praktek kita begitu. Begitu, teman-teman. Oke, lanjut. Eka, silakan Eka. Oke, terima kasih Nars. Perkenalkan, saya Eka Putri Damayanti. Aduh, pertanyaan saya sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan tentang yang masalah mayor dan minor itu. Nah, biasanya itu kan malas menjelaskan tentang masalah dia tuh. Jadi dia tuh cuma menceritakan bahwa lagi sakit kepala, lalu ada nyaman awak, jar itu aja. Nah, sedangkan itu tuh masuk di tanda minor. Ya di tanda minor aja, lalu kita apakan lagi, Nurs? Kita apakan. Oke, pertanyaannya kita apakan, artinya di sini kita yang harus mengintrospeksi diri. Kenapa sampai pasien menutup diri dan nggak mau cerita ke kita? Apakah ada sesuatu trust yang gagal dibangun di sana sehingga pasien kita nggak percaya untuk ngomong ke kita? Lihat diri kita, apakah kita datang ke pasien itu misalkan dengan gestur menutup diri, misal tangan masuk ke dalam kantong, atau datang-datang kita membawa kertas kayak orang mensensus kayak gitu. Kan ada tuh mahasiswa biasanya kalau ke pasien tuh kayak orang mensensus aja pakai pulpen, kertas, Bu, apa yang pian rasakan? Ya ampun, kayak bikinlah diri kita seluas mungkin, jadikan diri kita istilahnya siap untuk mendengarkan keluhan pasien, namun masih dalam konteks profesional ya. Makanya ketika kita melakukan komunikasi itu kita selalu ingat terkait dengan tahapannya. Reinteraksi, orientasi, di mana kita akan menjelaskan bahwa tindakan asesmen yang akan ulun lakukan, batasannya istilahnya ingin mengetahui kondisi ibu, bukan sebagai tempat curhat yang kemana-mana juga, gitu. Kontrak dulu itunya, baru langsung ke tahap kerja. Setelah itu baru tanya, kayak gitu. Adakah sikap blocking yang terjadi? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kalau itu terjadi dan nggak boleh dipaksa dulu, bisa aja kita pamit dulu, kita melaksanakan kegiatan yang lain, nanti kita coba lagi untuk ke pasien tersebut. Ya, jadi jangan puas hanya mendapatkan data minor, padahal insting kita mengatakan nih kayaknya ada data mayor deh yang disimpan-simpan. Tapi ya kita harus lihat dulu kitanya kayak gimana gitu. Ya Eka ya, pelan-pelan, pokoknya sambil belajar. Nanti waktu praktek mudah-mudahan terasa kayak gitu. Jangan bosan, jangan jangan bosan, jangan sungkan untuk selalu berinteraksi dengan pasien. Pasien akan nyaman ketemu kita jika kita pun nyaman. Ya, kalau kita udah grogi duluan, kita udah kikuk, kita udah pertanyaannya tuh kayak hafalan yang harus kita tanya A dia jawab A, itu bakalan kaku kayak gitu. Makanya kan pernah kita diskusi tentang pola Gordon, pola head to toe. Apakah harus sesuai pola? Saya bilang kan pola itu hanyalah suatu format pola kita mengingat. Tapi yang penting kan kontennya akan kita tanyakan secara ngalir kayak gitu. Gitu sih, Kak. Mungkin Ars, terima kasih. Dan saya tuh menemui kadang tuh di kasus tuh pasien tuh ada kayak nyeri itu ada skalanya itu. Nah, kita tahu skala nyeri itu dari mana, Naks? Terima kasih. Oke, skala nyeri itu sebagai referensi Eka nanti cari ya. Skala itu ada visual descriptive scale. Artinya ada garis lurus 0 sampai 10,
bisa kita gunakan tangan kita misalkan. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurse Heri. Boleh tahu Bu tentang skala nyeri atau tingkat nyeri yang Ibu alami? Saya punya jari 10, dari 0 itu tidak ada nyeri, 10 itu nyeri sangat berat Ibu misalkan. Nah, dari 0 sampai 10 ini kira-kira angka berapa yang Ibu pilih sebagai gambaran terhadap nyeri yang dialami? Ketika dia milih angka sesuatu, nah itulah visual descriptive scale. Ada juga Eka dan kawan-kawan visual analog scale. Visual analog scale itu skala nyeri yang ekspresinya itu kayak wajah manusia. Dari wajah manusia tersenyum lebar sampai wajah manusia yang nangisnya sampai hancur mukanya istilahnya. Nah itu ada skalanya. Itu digunakan pada pasien yang notabene bayi dan anak. Kenapa? Karena bayi dan anak nggak bisa memilih kayak Eka bilang, Pak, tunjuk Pak, yang mana skala nyerinya, kayak gitu. Banyak. Ada juga nanti skala yang namanya CIPOT, untuk pasien-pasien yang koma. Pasien-pasien koma bisa juga loh dikaji nyerinya. Ada juga skala nyerinya. Coba dicari. Ya. Begitu. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Eka, terima kasih juga. Lanjut, si Tirama. Izin bertanya, Nurse, mengenai mayor dan minor. Ini Ya. misalnya dalam suatu kasus kita menemukan... Agak dekat suaranya, kurang. Misalnya dalam suatu kasus kita menentukan diagnosis. Kita ini sudah mengangkat diagnosis. Terus tuh menentukan mayor dan minor. Misalnya lebih dominan minor daripada mayor, apakah itu bisa diangkat atau cari diagnosis lain, Nurse? Oke. Dalam mengangkat suatu diagnosis, terbalik kalau kita mengangkat diagnosis lalu mencari data mayor dan minor. Pelan-pelan. Dari data asesmen, kita melakukan asesmen, dapat data. Data itu yang akan kita cocokkan dengan data mayor dan data minor, begitu. Baru terangkat diagnosis keperawatan. Ya, itu polanya dulu. Nah, ketika kita bilang banyakkan data minor ketimbang data mayor, berarti kan kalau kata-kata gitu, banyakkan data minor ketimbang data mayor, berarti kan data mayornya ada juga sebenarnya. Ya, kalau data mayornya ada, itu sebenarnya bisa terangkat sebagai suatu diagnosis. Data minor belum tentu. Yang menjadi persoalan adalah banyak data minor-minor, tapi belum ada data mayor. Kalau belum ada itu, harus ditelusuri lagi, harus dilakukan asesmen yang lebih dalam dan spesifik lagi. Itu yang harus kita lakukan. Caranya kayak gimana? Lagi-lagi kita harus memahami gimana caranya kita menanyakan atau melihat sekira data mayor yang kita ingin selidiki itu bisa terungkap kayak gitu. Makanya perlu sebelum melakukan asesmen keperawatan kuasai dulu teori yang melandasi. Saya nggak pernah bosan-bosan mengatakan itu. Kenapa? Karena jika kita tidak mengetahui underlying teori yang mendasari itu, kita akan nanya seadanya aja. Misal, Bapak, apa yang Bapak rasakan? Sakit perut? Oh, ya kayak gitu doang sakit perut. Apanya? Oh, kayak gitu. Gitu, Pak. Ya sakit perut. Harusnya kan kalau kita ngerti itu berarti udah berapa lama Pak sakit perutnya? Di area mana sakit perutnya? Apa aja yang membuat keadaan Bapak itu jadi sakit perut, tambah sakit, kayak gitu. Terus Bapak kalau udah sakit kayak gini, apa yang Bapak lakukan? Kan artinya banyak yang bisa dieksplor, kayak gitu. Kalau cuma dibilang dia sakit perut, nah oh gimana? Artinya kan itu blocking sendiri, kayak gitu, waktu melakukan asesmen. Itu yang harus kita pelajari. Ya, Siti Rahma ya. Baik, Nurse, terima kasih. Ya. Oke, belum ada yang nanya. Sebelum ada yang nanya, saya lanjut dulu. Pokoknya gini, data, baik itu mayor atau minor di SDKI, itu kan akan muncul banyak atau sedikitnya data, tergantung perlakuan kita, tergantung tindakan kita selama melakukan asesmen.
ketika kita melakukan asesmen ya kita nggak banyak nanya, nggak banyak meriksa, ya udah data kan seadanya juga kayak gitu. Tapi kalau kita bisa luas melakukan asesmen, pasti akan banyak juga data yang didapat begitu. Jadi kuncinya adalah asesmen. Asesmen juga nggak dibatasi kan, ke pasien aja, bisa ke keluarganya juga kayak gitu. Nah, ada yang angkat, silakan Aji. Baik Ners, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Ya nggak apa-apa Ji, lanjut Ji. Ulun ingin bertanya Ners, ini kan jika seorang perawat nih ingin diagnosis, tapi di diagnosis itu tidak memenuhi syarat mayornya Ners, akan tetapi perawat itu yakin Ners bahwa diagnosisnya itu apakah bisa tetap diangkat Ners diagnosisnya tuh? Oke, itu saja Ners. Oke. Seseorang perawat yakin kalau diagnosis itu biasanya terangkat. Oke, berarti kan ada kata-kata biasanya sebenarnya yang membuat dia yakin. Nggak mungkin Aji mengatakan bahwa Ners ulun yakin mengangkat itu walaupun datanya kadada, tapi ujar basit misalkan. Misal, pasti keyakinan Aji itu berdasarkan pengalaman dia sebelumnya. Nah, bisa jadi Aji mengatakan pasien ini kadada data mayornya, tapi pengalamanku tuh biasanya ada data mayornya. Nah, lalu aku penasaran, harusnya kalau penasaran itu coba lagi-lagi ke diri kita, kok nggak muncul ya? Apakah kita terpaku hanya pada ungkapan subjektifnya saja, atau justru kita manfaatkan data-data objektif, misalkan gestur tubuhnya, kemudian kondisi-kondisi yang bisa diamati, itu kan masuknya ke data objektif nanti. Itu yang bisa kita pakai. Karena kadang yang nggak terungkap itu lebih kepada data subjektif. Kata-kata biasanya. Kita tuh mengharap gini. Kita tuh mengharap pasien mengatakan sesak napas, misalkan. Kita mengharap pasien mengatakan nyeri banar, misalkan. Kalau kadang mengatakan sesak napas, kalau kadang mengatakan nyeri, nggak ada dong data mayornya. Tapi kita lupa kadang, sebenarnya sesak napas bisa kita lihat. Nyeri bisa kita tangkap dari ekspresi mukanya. Artinya, jangan cukup puas untuk data subjektif saja. Gunakan cara-cara pengkajian yang bisa memunculkan data-data objektif. Jika Haji tadi meyakini sepengalamannya harusnya ada data mayor pada pasien yang ragu terangkat ini tadi. Karena sampai detik ini kata Haji nggak ada muncul data mayornya, hanya data minor. Dan nggak bisa dipaksakan karena aturannya di SDKI kan kalau data minor itu lemah lah istilahnya. Kita perlu mencari untuk data mayornya. Lemah ya, bukan tidak bisa. Gitu. Begitu Ji. Baik Ners, terima kasih Ners, sudah jelas. Oke. Gunakan ya pengalamanmu berarti. Yang rasa penasaranmu itu tadi, gunakan. Itu yang harus ku cari kalau keyakinan kamu tuh ada. Gitu. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Oke, silakan Savana. Savana Nora Yudia Putri. Panggilannya siapa? Savana Ners. Oke, Savana. Izin bertanya. Misalnya orang itu kan urinnya normal, kayak dari segi komposisi, frekuensi, sama warna itu normal. Cuma dia tuh pakai kateter atau pampers dikarenakan mobilisasi gitu, Ners. Gangguan mobilisasi. Jadi tuh dia di tempat tidur sepanjang hari. Nah, itu kan penggunaan alat bantu eliminasi gitu ya, Ners. Apa itu harus diangkat jadi diagnosis atau tidak usah, Ners? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke.
jika sudut pandangnya masalah eliminasi, penggunaan kateter pasti ada maksud. Penggunaan pampers juga pasti ada maksud. Kalau tadi komposisi, frekuensi, warna, macam-macam itu tidak ada mempunyai data yang menunjang suatu diagnosis tertentu, maka saya menyarankan kalau terpasang kateter misalkan, bisa loh mengangkat diagnosis yang mempunyai risiko. Contoh, risiko infeksi misalkan. Pada pasien-pasien yang terpasang alat invasif. Kenapa risiko infeksi? Karena kateter, bukan pampers ya. Pampers juga misalkan pada adik bayi, ada juga loh, bisa loh risiko misalkan kerusakan integritas kulit misalkan. Kalau pampersnya nggak sering diganti, dibiarkan basah aja bisa lecet. Itu pada bayi. Atau pada orang dewasa yang lemah misalkan, bisa aja. Saya lanjut pada yang kateter tadi. Bisa membayangkan ya, kateter dipasang di uretra, keadaan lama nggak dibersihkan, misalkan nggak dirawat, itu terjadi infeksi, bisa loh. Ya, nah itu yang bisa diangkat. Jauh dari urusan retensi, gangguan eliminasi, inkontinensia. Katanya kan tadi kan komposisinya baik, warnanya bagus, kemudian takarannya juga adekuat kayak gitu. Artinya kan masalah urinaria nggak ada sebenarnya, tapi mungkin ada sesuatu yang membuat dia di pampers tadi karena alasan mobilisasi katanya tadi, mungkin bisa aja misalkan dia lagi kena penyakit yang kelemahan fisik yang nggak bisa kemana-mana katanya si Sapana tadi, maka dipasang kateter atau pampers biar nggak harus ke kamar mandi atau ke toilet misalkan. Tapi tetap ada risiko yang terjadi di situ, risiko infeksi sebagai contoh. Ya. Baik, nurse, berarti tidak ada untuk diagnosis yang eliminasi, cuma ada diagnosis risiko gitu ya, nurse? Ya, kamu tadi kan bilangnya semuanya fine-fine aja. Iya. Beda kalau kamu bilangnya kayak gini, nurse dipasang kateter karena dia berkemih sendiri nggak bisa, nurse saya. Nah, itu kan lain kisah lagi. Kalau tadi saya mendengarnya komposisinya baik, nurse, warnanya bagus, frekuensinya baik katanya. Ya udah. Itu jawaban saya. Gitu ya. Baik, nurse. Terima kasih banyak. Terima kasih, Savana. Lanjut, Nur Anissa. Terima kasih, nurse, kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan di SDKI saya ada baca diagnosis risiko mutilasi diri. Di Nanda juga ada, nurse. Itu beneran ada yang pernah kena nggak, nurse? Mutilasi. Mutilasi itu apa? Ya, nurse, mohon maaf suara putus-putus. Oh iya, Kak, putus-putus. Mutilasi itu kan memotong bagian diri ya, yang harusnya nggak dipotong. Beda ya, kalau motong kuku bukan mutilasi ya. Potong rambut bukan mutilasi kayak gitu. Memotong area yang harusnya nggak dipotong, itu kan mutilasi. Nah, resiko artinya belum terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi jika tidak diintervensi. Sama kayak yang risiko infeksi tadi. Bisa jadi dia infeksi kalau tidak dirawat. Itu namanya risiko infeksi. Bisa jadi dia memutilasi diri ketika tidak dirawat dengan baik. Ini biasanya muncul pada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Karena di gangguan kejiwaan itu ada namanya itu resiko perilaku kekerasan terhadap orang lain pun dengan dirinya sendiri. Jadi kemungkinan ada, makanya resiko mutilasi. Gitu. Coba baca faktor resikonya. Kamu pegang SDKI nggak sekarang? Nggak. Yang pegang SDKI minta bantu untuk tolong bacakan beberapa faktor resiko dari resiko mutilasi. Biar kita dengarkan. Designer. Ya, silakan. Nomor 1, perkembangan remaja. Nomor 2, individu autis
titik 3 gangguan kepribadian, 4 penyakit keturunan, 5 penganiayaan, misal fisik, psikologis, seksual, 6 gangguan hubungan interpersonal, 7 perceraian keluarga, 8 keterlambatan perkembangan, 9 riwayat perilaku mencederai diri, 10 ancaman kehilangan hubungan yang bermakna, 11 ketidakmampuan mengungkapkan ketegangan secara verbal. Oke, cukup. Kalian dari bacaan Akma tuh banyak kan ke area-area psikososial sebenarnya, di mana dia punya riwayat, misalkan pernah disakiti secara fisik, seksual, kayak gitu. Ada juga tadi Akma tersebut tentang mencederai diri sendiri, kayak gitu katanya. Nah itu risiko-risiko yang mungkin terjadi pada diagnosis risiko mutilasi. Risiko mutilasi diri, begitu. Begitu, Anissa. Berarti menurut semua self harm yang trigger warning ya, ngiris-ngiris tangan itu termasuk mutilasi diri juga ya, Nurse? Iya, lebih kepada mutilasi diri bukan diartikan harus sampai putus ya, istilahnya benda-benda di tubuhnya itu, tapi kalau udah sampai menciderai diri dengan sengaja, walaupun dia sadar atau tidak sadar, ya itu masuk ke sana, karena salah satu faktor risikonya kan menciderai diri sendiri katanya tadi. Gitu. Oke, Anissa? Baik, Nurse. Oke, sip. Terima kasih juga. Oke, lanjut. Ada 149 ya. Komparasinya di SDKI itu mengenal kategori itu mirip dengan domain. Subkategori mirip dengan kelas pada Nanda. Itu yang teman-teman harus lihat. Banyak dan numpuk di domain fisiologi, kategori fisiologis kalau SDKI. Izin masuk, Nurse. Ya, masuk kemana Kak? Lanjut. Yang mutilasi diri tadi, yang faktor keturunan itu bagaimana bisa, Nurse? Ada faktor keturunan? Ya, kali aja maksudnya kayak gini. Keturunan itu lebih kepada misalkan ada orang yang gangguan kejiwaan yang mempunyai riwayat riwayat perilaku kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain, itulah yang maksudnya. Bukan berarti kayak gula darah atau diabetes yang penyakit menurun, enggak kayak gitu sebenarnya. Lebih kepada coba dilihat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa biasanya ada juga riwayat seperti itu pada anggota keluarganya, begitu. Sehingga yang dimaksud dengan riwayat genetik tersebut ceritanya ya tadi, kayak kali aja ada juga yang pernah mengalami kejadian serupa dan ini orangnya juga mungkin beresiko, seperti itu ceritanya. Nurse, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Saat menggunakan SDKI, menurut teman-teman kayak gimana? Jika kita compare dengan Nanda, suka yang menggunakan yang mana? Suka menggunakan Nanda apa menggunakan SDKI? Untuk saat ini, izin masuk Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Arif. Silakan. Untuk saat ini menggunakan SDKI Nurse, karena bahasanya lebih mudah gampang gitu Nurse bahasanya gitu. Ya, betul. Ya karena gini, terciptanya atau disusunnya SDKI mempunyai background
kegelisahan para perawat kita yang mengatakan kadang kalau di Nanda itu bahasanya itu masih terlalu umum dan tidak operasional ketika kalian membaca batasan karakteristik. Nah, makanya waktu itu di tahun 2000 belasan lah, pokoknya sebelum tahun 2016, sebelum launching itu, PPNI itu menggawangi untuk perawat kita itu melakukan suatu workshop untuk mengoperasionalkan kata-katanya itu loh, sehingga dampaknya ke Arif tadi agak lebih nyaman, kata Arif, apalagi untuk mahasiswa yang notabene istilahnya perawat pemula di sini lebih nyaman untuk mengaplikasikannya ketimbang master book-nya yaitu Nanda tadi. Makanya ada anggapan bahwa jika sudah memahami Nanda maka akan mudah sebenarnya ke SDKI. Tapi kalau langsung belajar di SDKI bisa jadi nanti belajar Nandanya agak-agak susah kayak gitu. Dan keduanya nggak usah dipilih, nggak mesti dipilih dan nggak mesti harus dibentrokkan ya, karena keduanya sama aja. SDKI juga referensinya banyak di Nanda. Coba item diagnosis cari satu-satu. Jika ada daftar pustakanya itu tulisannya Hartman, itu adalah penyusun Nanda, karena Hartman adalah ketua Nanda Internasional. Jika di masing-masing diagnosis keperawatan yang ada di SDKI ada Hartman-nya, berarti itu nyadurnya di Nanda juga. Ya. Oke. Izin tanya, Nurse. Ya. Untuk pribadi Nurse sendiri nih, biasanya lebih suka menggunakan Nanda atau SDKI, Nurse? Diriku. Oke, benar, Nurse. Ya, kalau diriku gini. Ketika menggunakan SDKI, kadang tidak ada yang nyangkut ketika suatu masalah keperawatanku temui. Contoh ya. Ketemu pasien di ICU, koma. Ketika orang koma, refleks berkedip pada pasien itu kan tidak ada sama sekali. Kadang orang koma di ICU itu matanya terbuka. Makanya pernah nggak teman-teman melihat entah di sinetron, entah di film, entah di apa, mata orang yang koma itu semacam kayak ditutup pakai plester. Biar ketutup. Dia masih hidup loh, orang koma masih hidup kayak gitu. Nah, cari apa sih masalah keperawatan yang terjadi pada pasien yang ditutup matanya dengan plester atau hipapik tersebut. Cari di SDKI ternyata tidak ada, Arif. Ternyata saya menemukan di Nanda, di domain 11. Bahasanya itu adalah resiko kerusakan kornea. Oke, kita bayangkan. Orang yang koma tidak bisa berkedip, tiba-tiba selama fase perawatan ada debu dikit yang nempel di matanya, itu kan bisa mencederai area bola matanya kayak gitu. Makanya kadang perawat itu eye care, merawat matanya. Ternyata eye care itu perawatan mata itu ada di NIC. Nah, itu yang saya kadang nggak temukan di SDKI ketika bukan Nanda ada. Jadi saya bilang, oke, saya suka Nanda karena lengkap. Saya suka SDKI karena sangat-sangat operasional dan nyaman digunakan. Nah, bingung tuh. Jadi saya sebenarnya suka apa? Suka keduanya. Main di SDKI, tapi kalau di SDKI nggak puas dan nggak lengkap, cari di Nanda ternyata ada. Itu contoh pertama. Contoh kedua, di SDKI ada diagnosisnya itu defisit perawatan diri. Ada di defisit perawatan diri, di kebersihan diri, cari ya dari situ. Kalau di Nanda, defisit perawatan diri itu dibagi lagi. Arif dan kawan-kawan, ada defisit perawatan diri mandi, ada defisit perawatan diri eliminasi, defisit perawatan diri makan, defisit
perawatan diri berpakaian. Nah, ketika menemui pasien tuh kadang defisit perawatan dirinya tuh nggak total. Ada yang dia berpakaian bisa, ke kamar mandi bisa toileting. Tapi ketika bicara mandi, dia nggak bisa karena mungkin ada bagian yang susah dia gerakan misalnya. Artinya masalah keperawatannya hanya spesifik pada defisit perawatan diri tertentu. Entah itu makan, mandi, toileting, atau berpakaian. Misalkan ada 4. Nah, kalau di SDKI itu umum in general. Saya kesusahan harus menspesifikkan karena di SDKI nggak ada spesifik. Ketika di Nanda, kita bisa hanya memilih salah satu dari defisitnya misalkan. Paham ya? Begitu. Jadi kalau katanya saya suka main-main di SDKI, tapi kadang SDKI nggak lengkap, nemunya di Nanda begitu. Ya secara jumlah juga beda ya. SDKI punya 149, Nanda punya 248. Sekitar selisih 99. Gitu. Sehingga saya sarankan teman-teman tetap mempelajari keduanya. Ya. Begitu. Oke. Ada lagi? Habis ya pertanyaannya ya. Oke, tidak apa-apa. Artinya mudah-mudahan bisa melengkapi ya penjelasan saya yang di video dengan tanya jawab malam ini bisa lengkap kayak gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di lain waktu nggak masalah kok. Oke, jadi pertemuan minggu depan atau Selasa kita bisa fokus ke SLKI ya. Kita udah nggak punya tunggakan hutang pertemuan lagi sehingga bisa real time begitu. Oke, kalau tidak ada teman-teman kita cukupkan pertemuan malam ini. Ya mudah-mudahan yang kita diskusikan malam ini menambah bekal untuk kita semua. Saya mengulang kembali apa yang pernah saya pelajari. Teman-teman juga selalu saya harapkan mengulang biar paham kayak gitu. Ya, pamit. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.